Salve saudara-saudari, ternyata reaksi para pendeta terhadap Elia Miron itu cukup besar ya. Elia Miron semakin terkenal dan menurut saya ini adalah ancaman besar. Elia Miron merupakan ancaman besar bagi Protestantisme ya. Karena Protestantisme tidak punya otoritas pengajaran yang mengikat. Setiap orang secara subjektif bisa memilih model teologi yang cocok bagi dirinya. Kalau pandangan Elia cocok, maka pasti diikuti dan teologi sebelumnya akan ditinggalkan. Hancur dunia ini. Jadi faktanya struktur ajaran Protestan yang memang cenderung lebih terbuka terhadap interpretasi individual. Ya, Protestantisme terutama dalam tradisi non-denominasi atau evangelikal tidak memiliki otoritas magisterial seperti Gereja Katolik yang mengikat umat dalam satu ajaran dogmatis. Nah, mengapa Elia Miron bisa menjadi ancaman bagi Protestan? Ada beberapa alasan. Kita elaborasi. Yang pertama, kurangnya otoritas pusat dalam Protestantisme. Salah satu ciri khas Protestan adalah prinsip sola scriptura yang menempatkan kitab suci sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Namun, tanpa otoritas pengajaran yang mengikat seperti magisterium dalam Gereja Katolik, umat Protestan seringkali bergantung pada interpretasi individu atau pemimpin rohani tertentu. Ini memungkinkan munculnya berbagai model teologi yang berbeda dan setiap individu bisa memilih model yang paling cocok dengan pandangannya. Jika Elia Miron menawarkan sesuatu yang lebih menarik atau meyakinkan, maka umat Protestan bisa dengan mudah berpindah dari teologi sebelumnya ke ajaran Elia Miron. Yang kedua, ada persaingan dalam otoritas pengajaran. Di dalam lingkungan Protestan, otoritas seorang pemimpin atau pendeta sangat bergantung pada pengakuan jemaatnya. Jika jemaat menemukan pengajaran lain yang lebih meyakinkan, mereka bisa berpindah tanpa ada konsekuensi teologis atau kanonik yang mengikat mereka. Ini berbeda dengan Gereja Katolik yang memiliki struktur hierarkis dan pengajaran resmi yang mengikat semua umat Katolik di seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara-saudariku, Elia Miron menjadi ancaman bagi pendeta Protestan yang otoritasnya tidak bersifat absolut dan mudah ditinggalkan oleh jemaatnya. Hancur mina. Yang ketiga, ada daya tarik model teologi populer. Ini ada daya tarik. Elia Miron tampaknya memiliki daya tarik yang besar, terutama bagi orang-orang yang mencari jawaban lebih radikal atau berbeda dari pengajaran Protestan konvensional. Ini mirip dengan bagaimana berbagai gerakan teologi baru, misalnya karismatik, kabar sejahtera, atau Calvinisme termasuk juga, pernah mengguncang Protestantisme dengan daya tariknya masing-masing. Jika model teologi Elia Miron terasa lebih otoritatif, lebih alkitabiah, atau lebih berani, maka banyak jemaat Protestan akan tertarik padanya. Ya. Dan yang keempat, Protestantisme yang terfragmentasi dan rentan terhadap perubahan. Tidak adanya satu otoritas pusat dalam Protestantisme menyebabkan perpecahan yang sangat besar di dalamnya. Sejarah Protestan mencatat munculnya ribuan denominasi, masing-masing dengan teologi yang berbeda-beda. Jika Elia Miron berhasil menarik banyak pengikut, dia bisa menciptakan suatu aliran baru di dalam Protestantisme. Ia bahkan mungkin dengan karakteristik yang lebih independen. Ini bisa menyebabkan pergeseran dalam teologi yang lebih besar, di mana doktrin-doktrin lama ditinggalkan demi doktrin baru yang lebih populer. Nah, yang kelima, fenomena kultus individu dalam gereja Protestan. Karena tidak ada otoritas yang mengikat, banyak gereja Protestan sangat bergantung pada figur pendeta atau pengkhotbah yang populer. Jika seorang pemimpin seperti Elia Miron memiliki pengaruh besar, maka pengikutnya akan lebih setia kepadanya daripada kepada denominasi atau ajaran Protestan secara umum. Ini bisa menggeser fokus dari ketaatan kepada ajaran gereja menuju loyalitas terhadap satu figur tertentu. Jadi, saudara-saudari, jika Protestantisme memang memiliki sifat yang lebih bebas dalam menentukan ajaran, maka Elia Miron berpotensi menjadi ancaman karena ia bisa menarik jemaat dari gereja-gereja Protestan yang lebih mapan. Ya. Tanpa otoritas pengajaran yang mengikat, setiap orang bisa dengan mudah beralih ke teologi yang mereka rasa lebih cocok. Dan jika ajaran Elia Miron terasa lebih menarik,
maka banyak jemaat Protestan akan meninggalkan ajaran sebelumnya dan mengikuti dia. Dari perspektif Katolik dan Ortodoks, ini menunjukkan kelemahan Protestantisme dalam mempertahankan ajarannya karena tidak memiliki struktur otoritatif yang kuat. Sementara dalam gereja Katolik, ajaran sudah dikodifikasi dalam magisterium. Dalam Protestantisme, ajaran selalu bisa berubah sesuai dengan pengaruh pemimpin yang paling kuat pada suatu waktu. Ini fakta ya. Nah, maka shortcutnya adalah membungkam Elia Miron, bukan membantah argumennya dengan argumen yang jauh benar. Argumen yang benar, jauh lebih sound sehingga menunjukkan kebenaran. Bukan? Jadi kenapa kritik terhadap Elia Miron bukan lagi pada argumen-argumennya, tetapi pada pribadinya. Kebanyakan kritik pendeta-pendeta yang saya lihat rupanya serangan ad hominem. Anak kecil tidak belajar teologi, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kewalahan bukan? Selamat berpesta ria.